begitu terhadap materi ini begitu, terhadap materi pembelajaran fikih khususnya materi kurban dan akikah. Nah, itu yang sedikit bisa kami sampaikan terkait dengan latar belakang masalah. Kemudian selanjutnya di fokus masalah begitu, kami memfokuskan masalah ini berdasarkan memang pengamatan yang memang selama ini kami lakukan, dan seiringnya waktu kami juga sedikit menginterogasi daripada guru, khususnya guru mata pelajaran fikih begitu juga dengan siswa, akan perlu adanya bagaimana begitu meningkatkan strategi dalam proses pembelajaran sehingga dapat berpengaruh begitu terhadap pemahaman peserta didik, sehingga bisa meningkatkan sekali lagi pemahaman peserta didik itu sendiri di madrasah aliyah yang kami ingin teliti ini begitu. Kemudian yang selanjutnya selain fokus masalah, kami merumuskan begitu dari fokus masalah tersebut, kami merumuskan ada beberapa item di sini. Yang pertama tentunya di situ bagaimana strategi guru gitu dalam melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran fikih ini di materi kurban dan akikah. Jadi memang sejauh ini kami sedikit mungkin menilai begitu akan bagaimana strategi yang dilakukan oleh guru selama ini begitu. Maka dari itu kami masukkan ke dalam sebuah rumusan masalah. Kemudian selanjutnya bagaimana strategi guru dalam meningkatkan pemahaman siswa. Artinya dari strategi yang memang guru sudah lakukan selama ini, kemudian yang ingin kami teliti ini bagaimana meningkatkan strategi itu sendiri, diharapkan tentunya bisa meningkatkan pemahaman siswa dalam proses program pembelajaran tersebut, khususnya mata pelajaran fikih pada materi kurban dan akikah ini. Nah, itu di rumusan masalah. Kemudian selanjutnya tentunya ada tujuan dan kegunaan penelitian yang kami ambil, yang saya buat di sini ada 2 item begitu. Tentunya ada Pak Saripudin kecil sekali, Pak. Nggak tahu kalau di Bu Indah sama sama Bu, mengecil juga suaranya. Kecil sekali. Nah, ya. Silakan. Mic-nya itu kayaknya. bisa dengar Bu ya? Silakan, Pak. Baik, selanjutnya ada tujuan dan penelitian begitu. Barusan besar Pak Saripudin, kok kecil lagi sekarang? Iya, suaranya nggak kedengeran malah. Nggak kedengeran. Coba kalau nggak usah pakai headphone, nggak usah pakai headset, coba. Bisa dengar Bu? Bisa Bu ya? Halo? Ya, coba. Nggak usah pakai mic, coba. Dicabut mic-nya dari laptop, coba. Halo? Bisa dengar Bu? Ya. Baik, mohon maaf. Kemudian selanjutnya di tujuan dan kegunaan penelitian, tentunya di sini ada ada 2 bagian begitu ya. Kemudian di sini salah satu tujuannya adalah untuk mendeskripsikan gitu bagaimana strategi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran fikih ini. Artinya memang kita ingin mengetahui bagaimana mendeskripsikan akan strategi yang memang guru sudah lakukan begitu. Kemudian selanjutnya untuk mendeskripsikan bagaimana strategi guru dalam meningkatkan. Nah, kalau tadi dalam melaksanakan, yang kedua ini kami ingin menelaah lebih jauh bagaimana meningkatkan pemahaman siswa. Artinya memang dari turunan dari strategi tersebut mungkin bisa dilakukan dengan baik dan benar sehingga akan dapat meningkatkan akan pemahaman siswa tersebut. Nah, itu
yang kami tulis di tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian selanjutnya di sini ada apa namanya? Ada kegunaan penelitian, itu ada 2 yang seperti yang kita ketahui begitu. Nah, tentunya di sini ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Nah, manfaat teoritisnya mungkin dapat dijadikan dasar-dasar begitu dalam pengembangan kualitas pembelajaran khususnya pada mata pelajaran fikih ini begitu, sehingga bisa apa namanya menjadikan acuan begitu ya, tidak hanya mungkin bagi guru fikih, mungkin umumnya juga bagi guru-guru yang lain begitu. Kemudian juga yang selanjutnya dapat dijadikan solusi begitu dalam meningkatkan dalam bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan pada mata pelajaran fikih khususnya, mungkin juga pada pelajaran yang lainnya jika ini bisa dilakukan telaah atau kajian-kajian mendalam khususnya di mata pelajaran fikih ini. Kemudian manfaat praktis tentunya bagi guru itu sendiri, tentunya bagaimana bisa guru akan mendapatkan manfaat dari mungkin hasil penelitian ini begitu terkait dengan materi ini begitu. Kemudian tidak hanya guru di sini, guru peserta didik juga apa namanya akan diharapkan mendapatkan manfaat begitu ya, khususnya di praktisnya ini. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah bagi peneliti itu sendiri begitu, yang mungkin selama ini apa namanya sangat jauh, bahkan hampir mungkin belum mengetahui secara maksimal begitu, sehingga dengan ini mungkin mendapatkan manfaat yang lebih dalam dan lebih jauh begitu. Kemudian selanjutnya tinjauan pustaka begitu, ada beberapa referensi yang kami ambil walaupun ini masih kurang gitu ya. Ada beberapa tesis yang sedikit kami yang salah satunya di sini yang kami anggap ini relevan begitu dengan apa namanya dengan kajian yang akan kami teliti begitu. Yang salah satunya di sini ada tesis Azharia Roja yang berjudul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Standar Proses Pembelajaran Pendidikan pada sekolah berprestasi di SMP 6 dan SMP 13 Malang. Nah, tentunya persamaan dari tesis tersebut adalah sama-sama meneliti akan keberperanan guru begitu, guru fikih pada khususnya dalam meningkatkan apa namanya kualitas pembelajaran atau meningkatkan pemahaman siswa begitu. Sementara perbedaan dari penelitian tersebut setelah kami baca begitu, ada beberapa hal itu. Nah, kalau di sini perbedaannya adalah terletak pada ranah peran guru fikih begitu ya, peran guru fikih dalam meningkatkan motivasi, bukan kepada apa namanya meningkatkan pemahaman gitu ya pada materi fikih ini. Kemudian sementara penelitian kami ini memfokuskan gitu pada strategi bagaimana meningkatkan pemahaman siswa khususnya pada mata pelajaran fikih materi kurban dan akikah ini. Kemudian yang kedua ada tesis Zulmadi dalam judulnya peran guru fikih dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Nurul Islam Jati Agung Lampung Selatan gitu. Nah, persamaan dengan tesis ini adalah sama-sama meneliti tentang strategi pembelajaran gitu ya. Kemudian perbedaannya di situ ada terletak pada pengembangan standar proses pembelajaran gitu. Kemudian yang selanjutnya di nomor 3 ada tesis M. Taufan Siregar, karena memang judul kami ini ada apa? Ada materi begitu, ada materi tentang kurban dan akikah pada mata pelajaran fikih itu, maka kami apa namanya? Kami tampilkan di sini salah satu referen tesis M. Taufan Siregar ini dalam judulnya kualitas hadis-hadis kurban dan akikah menurut Rasulullah karya T.A. Latif Ar-Rusdi begitu. Nah, penelitian ini tentunya mempunyai kesamaan, sama-sama membahas tentang materi ini, yaitu materi kurban dan akikah begitu. Kemudian apa namanya, perbedaan penelitian ini adalah terletak pada kualitas hadis gitu, bukan pada pemahaman terhadap siswa gitu. Nah, ini yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat ada tesis Ahmad Sunyoto dalam judulnya pengembangan bahan ajar fikih untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 11 dengan menggunakan K13
di MTS N3 Kabupaten Malang. Nah, di tesis ini kami membaca di situ ada persamaan, yaitu penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang meningkatkan hasil pembelajaran siswa pada bahan ajar fikih gitu ya, yang ada kaitannya tentunya dengan meningkatkan pemahaman siswa tersebut begitu. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada pengembangan bahan ajar modul sebagai pendukung implementasi pembelajaran kurikulum 13 begitu. Sementara peneliti yang kami ambil ini adalah memfokuskan pada meningkatkan kualitas pemahaman terhadap siswa itu sendiri. Nah, itu yang keempat. Kemudian terakhir ada tesis Hajah Najibah BF dalam judulnya peningkatan mutu pembelajaran bidang studi agama Islam pada MTS DDI Barunaga Kabupaten Majene begitu. Nah, di dalam tesis ini persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang strategi peningkatan mutu pembelajaran yang ada kaitannya akan memberikan yang pada akhirnya akan memberikan begitu ya peningkatan pemahaman terhadap siswa gitu. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah terletak pada mata pelajarannya. Mata pelajarannya itu bidang studi agama Islam yang merujuk kepada mata pelajaran fikih. Kemudian perbedaannya adalah tentunya di sini dia menggunakan pendidikan agama Islam begitu ya secara umum, tidak spesifik seperti yang kami ambil adalah mata pelajaran fikih begitu pada materi kurban dan akikah ini begitu. Nah, sedangkan peneliti tentunya menggunakan mata pelajaran fikih yang kami sebutkan begitu. Nah, itulah beberapa tinjauan pustaka yang kami ambil begitu, walaupun ini sangat minim sekali, sangat kurang sekali begitu. Nanti pada akhirnya mungkin kami akan menambahkan beberapa begitu. Nah, selanjutnya setelah tinjauan pustaka ada ini kerangka berpikir. Nah, kami membagi di dalam kerangka berpikir ini menjadi 3 variabel ya. Yang pertama di situ ada strategi guru yang dikatakan sebagai pilihan pola kegiatan belajar mengajar yang diambil untuk mencapai tujuan secara efektif untuk melaksanakan tugas secara profesional, dalam hal ini adalah pembelajaran fikih pada khususnya begitu. Kemudian yang kedua pemahaman begitu. Pemahaman dapat kita klasifikasikan atau artikan kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual begitu yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah begitu. Kemudian selanjutnya mata pelajaran fikih itu sendiri begitu, ialah yang memang sudah kita ketahui sama-sama secara umum adalah menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Kemudian selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama jenis penelitian di situ deskriptif kualitatif yang insya Allah juga dilakukan dengan kajian-kajian teoritis begitu dan juga praktis ya kalau memang diperlukan begitu. Kemudian lokasi penelitian kami mengambil lokasi di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Merinim. Kemudian sumber data tentunya di sini ada sumber data primer dan sekunder, dan selanjutnya analisis data. Tentunya di sini ada reduksi data yang kami tulis di sini, kemudian penyajian data, triangulasi dan penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya ada teknik ya, teknik pengumpulan data yang insya Allah akan kami lakukan sejauh ini sedang berjalan juga. Ada observasi, kemudian wawancara, bagaimana kita bisa mengambil data dari orang yang ingin kita teliti begitu. Dalam hal ini mungkin guru begitu, kemudian siswa, dan mendokumentasikan. Kemudian selanjutnya setelah metode penelitian terakhir mungkin di sini ada sistematika pembahasan. Di situ menjelaskan latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian tujuan tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan atau penulisan dan penelitian begitu. Dan yang kedua bab kedua meliputi tinjauan teoritis mengenai judul yang dianalisis dan diteliti begitu. Kemudian yang bab ketiga menjelaskan sejarah Madrasah Aliyah di tempat meneliti itu sendiri begitu, letak geografisnya, visi misi, keadaan guru, tenaga, staf, tata usaha, kemudian sarana prasarana dan keadaan siswa dan kurikulum
dan mungkin faktor-faktor pendukung yang lain. Kemudian di bab 4 menjelaskan laporan tentang hasil penelitian yang mungkin sedang dan telah dilakukan begitu. Yang terakhir bab 5 berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti yang telah dilakukan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon kritik saran yang pada akhirnya ingin membenahi dari berbagai sudut begitu proposal kami ini. Kami yakin sekali Ibu, Bapak penguji tentunya kesalahan ini pasti ada, kemudian perbaikan ini pasti ada. Saya sangat yakin sekali banyak sekali hal-hal yang memang harus diperbaiki begitu. Sekali lagi kami berharap bimbingan dan masukan terkait dengan proposal yang kami tulis ini. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Untuk sementara kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak penguji dan Ibu Sekretaris serta ini para cheerleadersnya ya. Presentasi proposal tesis Bapak M. Sarifudin. Untuk kita akan segera memasuki sesi kedua, ada sesi tanya jawab dan sumbang saran dari penguji. Untuk itu dipersilakan waktunya sepenuhnya kepada Bapak Dr. Ahmad Sarifudin MA, MA ya lupa. Dipersilakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Sidang yang saya hormati, Sekretaris Sidang, ujian proposal tesis yang saya hormati, yang sedang ujian serta dan proposal ya, Pak Senamo ini. Kemudian seluruh partisipan yang sempat hadir, tentu kehadiran ini mudah-mudahan mendapat keberkahan kita di hujan gerimis, bahkan petir ini. Dan kepada Ibu Ketua Sidang sama Ibu Sekretaris, saya mohon izin saya tidak bisa mundur karena ini ada jadwal tugas hari ini ke Jakarta. Di komunikasi saya dengan Pak Harto, mohon maaf saya kalau dimundurkan saya berarti saya juga mundur saja. Tapi ternyata bisa dilakukan pada pagi hari ini tetap. Dan ya mohon izin Pak penguji utama ya Prof. Kasihnya Harto. Mudah-mudahan berkenan mungkin di hari jam lain, tetapi kalaupun tidak mungkin langsung bisa komunikasi antara Pak Ahmad Sarifudin yang senama ini. Ahmad Sarifudin atau M. Sarifudin? Ya Pak. Nama persis tertulis di situ, di Zoom sama? Iya Pak. Iya Pak. Oh iya, sama. Ahmad M. Sarifudin ya? M Pak. M. Oh ya, Muhammad. Di situ, jadi ya. Sama dengan Ahmad, maksudnya sama sih. Ini Zoom-nya 2 nih. Ada iya Pak, karena suara yang di PC ini agak sedikit kurang keras begitu. Oh iya. Baik, kita lanjutkan ya. Barangkali ada yang ingin saya dalami ya tentang proposal yang sudah disampaikan dari paparan yang disajikan melalui PPT tadi ya, atau slide tadi. Tentu saya kembali lebih ke ini karena itu kan paparan itu kan intisari dari yang ditulis ya. Iya Pak, benar. Di proposal. Sebab ketika akan dicetak nanti bukan PPT-nya kan? Benar Pak. Dicetak itu proposal aslinya. Saya ingin tahu dulu sebenarnya kegelisahan akademik apa yang melatar belakangi Pak Sarif ini untuk menulis judul ini. Kira-kira apa? Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter begitu. Tentunya berawal di sekolah kami begitu Pak ya, yang memang saat ini sedang kami dalami begitu. Baik itu pengamatan bahkan beberapa diskusi kami begitu yang sampai saat ini berjalan baik dengan guru khususnya guru fikih ini maupun dengan siswa begitu. Nah,
beranjak dari itu tentunya ada beberapa komunitas siswa begitu ya, siswa di madrasah kami ini yang merasakan akan kejenuhan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh oknum guru begitu ya. Oleh karenanya setelah kami dalami tidak tidak maksimalnya manuver begitu, manuver atau mungkin proses strategi yang dilakukan oleh guru tersebut, karena seperti yang kita ketahui di dalam proses pembelajaran, di dalam strategi itu sendiri mencakup tentang metode, kemudian cara, kemudian model begitu ya. Nah, mungkin dengan dengan kejenuhan mereka yang berakibat membuat sedikit banyaknya ketidakpahaman mereka terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh oknum guru tersebut. Nah, makanya kami berkeinginan begitu, ingin mengangkat bagaimana meningkatkan meningkatkan mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran dalam strategi yang dilakukan oleh guru tersebut, sehingga berimplikasi kepada pemahaman siswa tersebut begitu, dengan ketidakjenuhan mereka dalam permainan peran guru dalam menerapkan akan strategi yang memang mestinya dia lakukan di lapangan atau di kelas begitu, Pak. Baiklah, apa yang disampaikan oleh Pak M. Sarifudin tadi cukup memberikan gambaran ya buat saya Ya. Tentang ya katakanlah yang melatar belakangi. Kalau barangkali ya Ibu Ketua sama Sekretaris kita sepakat untuk judul misalnya, ini komentar ini ya Pak ya. Iya Pak, enggak apa-apa. Memang diharapkan. Kalau dulu masih zaman akademi itu ada namanya sistem eliminasi. Gitu. Iya. Nah, ini kalau memungkinkan atau mungkin tidak, ini judul ini ada dieliminasi beberapa kata sehingga ketika membacanya bisa strategi guru dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih, materi kurban dan akikah kelas 10 di Madrasah Ali Al-Khairi. Mohon izin, mohon maaf, bukan meledek ini sebenarnya. Benar Pak, benar. Ya. Dikhawatirkan seperti itu. Baca judul seperti baca undang-undang Undang-Undang tahun 1945. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi ya, silakan nanti coba dicari redaksi yang lebih sederhana. Ini contoh ya, contoh. Okay. Contoh. Yang penting kata kuncinya jangan sampai hilang ya. Kata kuncinya tadi Pak Sarifudin tadi sebut ya, misalnya ada strategi ya. Kemudian nanti yang harus jelas menggunakan teorinya nanti ketika kalau dari apa yang disampaikan tadi paparan tadi kayaknya lebih cenderung ke teori strategi nanti ya, strategi. Iya Pak. Nah, teori strategi kira-kira begini, masalah yang terjadi itu atau fenomenanya, para guru di Al-Khairiyah itu tentu sudah menggunakan strategi ya. Iya Pak, benar. Tetapi realitasnya teori strategi yang digunakan itu misalnya ada beberapa elemen atau beberapa unsur, misalnya 5 ya, misalnya A, B, C, D, E. Nah itu ternyata kalau dari fenomenanya misalnya kemampuan atau apa ini yang diukur ini? Mungkin lebih ke kemampuan Pak. Pemahaman ya. Ya. Nah, pemahaman jadi gini. Pemahaman mulai dari pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih itu, terutama pada materi tentang kurban dan akikah itu, ketika ditanya misalnya, kurban itu apa nak misalnya, atau ketika ngobrol-ngobrol apa itu kurban misalnya, mereka itu langsung yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Ismail misalnya, kan? Menyembelih anaknya misalnya kan. Iya. Nah, terus mungkin nggak kalau itu sekarang, oh nggak mau, masa iya saya mau dikorbankan misal. Itu berarti ada indikator bahwa terjadi lag atau terjadi kesenjangan antara
kurban yang diinginkan dari materi dalam pelajaran itu dengan kurban yang dipahami oleh siswa. Kira-kira apa seperti itu? Mungkin seperti itu ya, saya membacanya seperti itu. Iya, Tentang Pak. akikah juga sama, sehingga strategi yang dilakukan oleh guru itu katakanlah ada yang lag, ada yang something wrong, atau ada yang tidak tersampaikan. Artinya teori-teori Tersampaikan. strategi itu tidak semuanya digunakan, misalnya. Ya, Karena dari itu dugaan ya, dugaan. Nah, ya. karena itu Pak Sarifudin, M. Sarifudin ini tertarik untuk meneliti judul ini. Jadi strategi oke ya, strategi dalam meningkatkan pemahaman siswa pada pelajaran fikih misalnya. Nanti fikih itu kan luas. Benar, Pak. Ya. Nanti di dalamnya saja diberi batasan, misalnya pembatasan masalah, misalnya fikih ini tentang tema kurban dan akikah saja misalnya. Itu di dalam saja Pak Sarifudin, jangan dimuat di sini semua. Iya, iya. Ini kalau ditambah Al-Khairiyah Muara Enim tadi ya. Iya, siap, Pak. Letak Muara Enim Sumatera Selatan Indonesia. Iya, Waduh, Pak. tambah lebar ini. Pingsan baru baca judul loh Pak ya. Ya, Benar, jadi Pak, benar. prinsipnya tolong Iya, pembaca Pak. itu ditolong, dibantu ya, jangan sampai kita siksa, kira-kira seperti itu. Kemudian yang Benar. kedua, kalau saya Oke. lihat ini, jadi pertama tolong nanti diupayakan ada penyederhanaan judul ya. Yang kedua, saya lihat ini kalau saya cek, ini di tulisan mau program Magister S2, itu Kalibri ya, beda dengan yang di atas itu Times New Roman. Saya kira cek dulu deh, program Magister sampai tahun 2021 ya, di cover, itu masih menggunakan Iya, Pak. Times, Calibri ya fontnya, bukan Times New Roman. Karena itu, karena ini karya ilmiah, tolong nanti diseragamkan. Semuanya harus Times New Roman kalau tidak salah ya. Oke, Pak. Ya, kemudian saya juga lihat di footnote misalnya yang menggunakan Calibri itu. Saya kira kalau anak-anak S1 saya kasih contoh, nanti caranya di footnote itu diblok semua, kemudian di Ctrl A, kemudian diganti di atasnya Times New Roman. Semuanya kan berubah menjadi Times New Roman. Itu teknisnya. Oke. Tapi Oke, Pak. Pak Sarif tentu paham tentang itu. Tapi perlu saya sampaikan ya, jangan sampai nanti sampai selesai tesis ini misalnya hanya terjebak di masalah teknis. Harusnya sudah substantif ya itu. Benar, Pak. Oke, oke. Ya, Oke, saya Pak. lihat di catatan 4 ya, footnote keempat juga menggunakan Calibri. Itu kalau tidak kita ubah itu secara otomatis Pak, itu memang Calibri semua dia. Jadi memang harus Iya, Pak. diedit. Oke. Terus yang ketiga, saya sering mengingatkan bahwa ini adalah karya tulis ilmiah ya. Karya tulis. Karena karya tulis ilmiah, maka gunakan istilah-istilah atau gunakan diksi yang memang dibenarkan di dalam teknik penulisan karya tulis ilmiah. Menggunakan kata-kata kita itu sebaiknya dijauhi. Saya sering dulu dikritik sama dosen-dosen bimbing, ini bukan khutbah Jumat katanya. Jangan, kalau khutbah Jumat ya mari kita tingkatkan iman dan takwa gitu ya. Benar ya Mas Arif ya. Iya, Pak. Benar. Sama-sama khotib, jangan saling mendahului. Jadi ini di pendahuluan misalnya latar belakang, pada hakikatnya ketika kita memandang dari berbagai sudut dalam proses pembelajaran titik. Nah itu informasi yang akan disampaikan apa itu? Ini contoh saja ini. Pak Sarif? Iya, Pak. Ketika kita memandang dari berbagai sudut dalam proses pembelajaran, titik, itu belum ada yang disampaikan itu. Baru mandang. Iya, tiba-tiba sudah selesai. Nah, titik lalu maka ada hal yang sangat penting dalam proses ini, itu bagaimana strategi, ada yang penting bagaimana strategi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Ini yang ingin saya sampaikan yang keempat ya. Jadi dalam mengemas kalimat itu tolong yang kalau bahasa Arab itu kamil syamil, artinya itu utuh. Jadi ada jelas subjek predikatnya itu jelas Pak. Nah, ini baru subjek ini misalnya. Ketika kita memandang dari berbagai sudut dalam belum ada malah subjeknya, ini malah lengkap semua. Lengkap semua. Jadi jelas saja, misalnya dalam berbagai sudut pembelajaran itu merupakan suatu hal yang sangat penting misalnya.
tidak terlepas dari persoalan strategi, misalnya itu ya. Jadi Iya. Oke. tolong digunakan kalimat-kalimat yang utuh ya, yang jelas. Oke, Pak. Subjek predikatnya. Lalu ya tadi ada disampaikan tentang telaah pustaka ya, atau penelitian terdahulu yang relevan. Kira-kira yang terkini yang menjadi rujukan Pak Sarif itu yang mana kira-kira? Yang mendekati ya, telaah pustaka itu kan memang tema ya, judul-judul penelitian yang sama temanya dengan yang akan ditelaah oleh peneliti dalam hal ini. Ya, ini salah satunya saja, Pak ya. Mungkin yang lebih cenderung dekat begitu atau sama kepada mungkin apa namanya, yang penelitian yang akan kami lakukan ini dan sedang berjalan pada saat ini walaupun memang belum selesai begitu. Itu di apa namanya, di tesis yang pertama begitu, Pak. Yang apa namanya, yang berjudul tentang apa namanya, strategi guru begitu dalam meningkatkan dalam strategi guru pendidikan agama Islam begitu, walaupun memang di sini agama Islam tidak spesifik kepada mata pelajaran fikih, Pak, begitu, dalam pengembangan standar proses pembelajaran PAI begitu. Nah, kami lebih cenderung kepada apa namanya, beberapa strategi yang memang sudah dianalisis di apa, di referen ini begitu, di sesi ini. Nah, mungkin di sini yang lebih cenderung dekat dengan penelitian kami. Di samping memang ada penelitian-penelitian yang lain begitu, yang mungkin mempunyai kerelevansian yang sama begitu. Oke. Kemudian ini kualitatif ya, Pak Sarif ya? Iya, Pak. Iya, Kualitatif. kualitatif. Jadi menggunakan triangulasi ya. Menggunakan triangulasi ya kalau di Iya, proposalnya. iya, Pak. Oh iya. Kira-kira ini untuk melihat apa namanya, peningkatan pemahaman itu kira-kira dari mana nanti? Baik. Seperti yang mungkin sedikit kami jelaskan di awal tadi, Pak. Ketika di lapangan begitu, yang kami lihat pada saat ini belum apa, belum meningkatnya akan pemahaman siswa oleh karena memang strategi yang dilakukan oleh oknum guru begitu sampai pada saat ini belum maksimal begitu. Artinya pada dasarnya memang sudah ada strategi yang sudah dilakukan oleh guru tersebut, namun terkadang cenderung kepada strategi yang itu saja begitu. Karena seperti yang kita ketahui di dalam proses apa, di dalam strategi itu sendiri yang di dalamnya memuat akan model pembelajaran yang dilakukan guru, kemudian metode gitu. Nah, mungkin dalam hal ini salah satu contoh yang kami dapat mungkin bisa sampaikan di sini sering apa yang dilakukan oknum guru tersebut biasanya sering melakukan metode dengan metode ceramah saja begitu. Nah, disinilah yang kadang-kadang ini salah satu contoh, Pak ya. Di samping memang mungkin ada contoh yang lain. Nah, disinilah kadang-kadang membuat siswa mempunyai rasa kejenuhan sehingga terkadang dari kejenuhan itu akan apa namanya, akan membuat siswa berpaling begitu sedikit banyaknya sehingga membuat mereka apa namanya, sehingga membuat pencapaian pemahaman mereka tidak sampai begitu kepada yang sebenarnya begitu. Jadi mungkin di situ kami melihat di mana letak apa namanya, belum ketidakpahaman siswa tersebut begitu. Mungkin itu salah satunya, Pak. Salah satunya, salah duanya apa, Pak? Jadi gini Pak Sarif ya, maksud saya tadi untuk mengukur atau melihat pemahaman siswa itu sejauh mana tentang materi itu, nanti teknik atau strategi yang digunakan peneliti seperti apa? Apakah wawancara atau dari rapot atau dari hasil nilai atau apa? Kalau kami apa namanya,
kalau memungkinkan begitu, kami akan mewawancara begitu, sekaligus bahkan lebih daripada itu mungkin mendokumentasi yang mungkin di dokumentasi itu ada salah satunya dari segi apa namanya nilai yang memang telah didapatkan siswa selama ini, baik itu mungkin raport yang tentunya di dalam raport itu mempunyai rincian-rincian nilai yang berbagai macam begitu ya, entah itu dengan perilakunya begitu, kemudian tingkat pemahamannya dan apa namanya lain sebagainya begitu. Oke, baik. Kalau rapot itu barangkali ini ya sifatnya temporal ya Pak Sarif ya. Misalnya rapot akademik, rapot siswa pada semester berapa misalnya, itu kan temporal sifatnya. Nanti terkait dengan ini kan penelitian ini kan berbatas waktu ya. Benar, Pak. Di proposal misalnya disebutkan akan dilakukan pada Februari sampai Mei ya. Tolong Ya, dipertimbangkan lagi, berarti datanya adalah data siswa pada saat itu. Data guru yang diteliti juga itu adalah data guru pada saat itu. Jadi sehingga nanti ketika ada di tahun depan atau berubah semester atau berubah tahun, itu akan berubah pula tentunya hasil penelitiannya. iya Pak. Nah, Oke. kalau boleh saran, saya kira sebaiknya perlu ada tes untuk melihat peningkatan. Jadi begini, kan ini kalau dari judul Pak Sarif ini kan ada 2 elemen kayaknya. Pertama tentang strategi dan yang kedua pemahaman siswa kan. Iya Pak. Nah, jadi kalau strateginya nanti ditelaah bagaimana. Saya ngira ini tadi kuantitatif, tapi ternyata kualitatif. Nah, kalau kuantitatif kelihatan misalnya strategi gurunya seperti apa, terus pemahaman siswa misalnya seperti apa, nanti akan dikombin tuh pakai Iya Pak. SPSS yang tipe 26 atau 25 tuh bisa misalnya. Tapi karena ini Iya. kualitatif mungkin perlu agak lebih ekstra hati-hati karena dikhawatirkan data yang dianalisis nanti, menganalisisnya juga harus betul-betul ekstra hati-hati agar betul-betul valid dan reliable ya, kira-kira seperti itu. Siap Pak. Bisa dipertanggungjawabkan datanya. Lalu ya kalau memungkinkan ya saya kira ada baiknya dengan metode tes ya. Jadi untuk memperoleh data pemahaman itu bisa melalui tes. Tesnya atau wawancara ya boleh juga sih wawancara beberapa siswa. Tapi wawancaranya tentu memakan waktu dan dipertimbangkan juga. Tapi kalau memang yang dipilih ya ini kadang-kadang kita nggak bisa asal comot. Kalau sudah wawancara, kalau kualitatif ya mungkin yang tepat adalah wawancara. Kemudian kalau kuantitatif ya tentunya adalah angka-angka. Nah, nilai nanti biasanya Angka. tadinya kemana ya. Tolong dipilah-pilah itu. Iya Pak. Ya kemudian, oh iya ternyata footnote-nya masih harus diperbaiki lagi ya. Iya Pak. Oh, saya dapat baru ini, ada kalau HLM itu kan sudah lumrah misalnya. Ini Iya ada Pak. HL saja, HL. LM enggak, H saja lewat. Jadi Iya Pak. HL nih. Contoh di footnote berapa tuh? 27, kemudian footnote 25 dan ke belakang. Jadi HL 341. Tolong dicermati lagi ya. Iya Pak. Oke. Gunakan satu saja. Jadi yang harus istiqomah ini dalam menggunakan ini. Konsisten Pak ya. Iya. Kalau pakai H, semuanya harus pakai H. Oke Pak. Nah, jadi misalnya kemudian IBIT dan yang penting adalah Times New Roman yang digunakan. Ini banyak Iya nih. Pak. Nah, saya lihat banyak. Ya kekeliruan nih sekali. Yang penting yang bersangkutan atau penelitinya memahami ini ya. Insya Allah Pak. Iya. Insya Allah siap. Oke, baik. Terima kasih Bu Ketua Sidang dan Ibu Sekretaris. Saya kira yang perlu untuk awal ini disampaikan itu mungkin nanti akan banyak lagi juga komentar-komentar dari penguji utama yang harus ditindaklanjuti oleh Pak Sarifudin yang ujian pada hari ini ya. Oke. Terima Siap Pak. kasih, Siap. saya kira Ya. mohon maaf Terima atas kasih. segala kekurangan dan kesalahan. Saya izin menyelesaikan berita acaranya dulu untuk saya isi. Oke. Terima kasih Iya Bu Pak. Ketua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA. Ditunggu juga nilainya Pak Dokter. Silakan dikirimkan ke saya atau Bu Indah atau ke Pak Andi, silakan saja. Pak Syarifuddin, Iya Bu.
saya akan membacakan titipan dari Prof. Kasinyo ya, Prof. Kasinyo Harto Ya, MAG, siap Bu. karena beliau tidak bisa hadir secara fisik karena ada acara mendadak. Ya. Menurut beliau, menurut Prof. Kasinyo Harto, tema penelitian Pak Syarifuddin ini terlalu sederhana. Ini Ya, Bu. nanti saya kirimkan juga atau minta diperwat sama Pak Andi ya ke Pak Iya, Bu. Syarifuddin biar jelas. Iya, Bu. Karena penelitiannya ini terlalu sederhana untuk tingkat tesis. Iya. Artinya seperti skripsi atau bahkan seperti makalah biasa. Itu kalau menurut Prof. Kasinyo. Iya. Dengan demikian, maka judul proposal tesis ini sebaiknya disarankan oleh beliau adalah upaya atau strategi guru fikih dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Jadi jangan hanya pengetahuan saja. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Ya, pada materi apa begitu ya. Melalui model ditentukan saja model atau media pembelajaran yang digunakan. Oke. Itu menurut beliau. Kedua, Pak Prof. Kasinyo mengharapkan Pak Syarifuddin ini supaya punya makna penelitian tesisnya, maka metode penelitiannya eksperimen. Jadi eksperimen Pak Syarifuddin sesuai dengan kegelisahan di awal, kok guru fikih di sini hanya ceramah tok sehingga hasilnya pemahaman siswa kurang baik kan begitu. Maka sebaiknya Pak Syarifuddin mencontohkan ada model atau metode pembelajaran atau media pembelajaran yang digunakan agar pembelajaran itu interaktif. Gitu ya, sehingga pemahaman dan keterampilan artinya secara kognitif dan secara psikomotorik siswa di sekolah Bapak itu bisa meningkat dari yang sebelum-sebelumnya. Maka metodenya menurut Prof. Kasinyo sebaiknya menggunakan metode eksperimen. Bahkan beliau bilang jika mungkin lebih bagus kalau R&D. Tapi kalau saya bilang R&D butuh waktu yang lebih panjang karena Pak Syarifuddin ini mohon maaf saya memberitahukan tambahan informasi Pak Dr. Ahmad Syarifuddin bahwa Pak M. Syarifuddin ini program beasiswa yang sejogjanya nanti di berakhirnya semester ini mereka ini sudah selesai. Tetapi tentu kita tidak bisa mengabaikan mutu dari tesis yang dibuat. Gitu. Nah, kalau saya Pak M. Syarifuddin ya, untuk R&D mungkin terlalu berat bagi Bapak. Tetapi kalau eksperimen, nah itu bagus. Jadi Bapak mengeksperimenkan metode atau model pembelajaran atau media tertentu yang sangat bagus Bapak pandang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa pada materi kurban dan akikah itu. Sehingga tidak sama dengan yang selama ini dilakukan oleh guru. Nah, sehingga nanti guru-guru di situ bisa belajar bahwa ada metode atau model pembelajaran lain dengan media pembelajaran lain yang bisa digunakan dalam menyampaikan materi fikih, gitu ya. Nah, dan memang untuk penelitian pemahaman itu tidak bisa Pak kalau dengan kualitatif. Ukur pemahaman, paham nggak dengan kualitatif itu gimana? Caranya gimana? Saya belum tahu itu. Caranya mengukur. Kalau saya memahaminya memang Bu, kalau untuk pemahaman mengukurnya tidak bisa dengan kualitatif, justru memang dengan kuantitatif. Ya. Sekalipun ditanyakan, itu sebetulnya ditanyakan itu tes juga, tapi tes lisan, begitu ya. Jadi tidak bisa kalau diwawancarakan pemahamannya, apalagi diobservasi, aduh gimana.
Itu pesan dari Prof. Kasinyong ya. Oke Bu, Jadi terima kasih. tolong dipertimbangkan, nanti minta di-forward saja WA Oke, Bu. dari Prof. Kasinyo dengan Pak Andi ya, Pak Oke, Bu. Syarifudin. Baik. Nilainya Pak Dokter ditunggu. Sudah Bu, agak ya, tengah kirim ke Indah. Oke. Saya kirim Bu. Sudah. Oke. Dari Prof. Kasinyo sudah. Sudah Bu, sudah. Oke, siap. Kirimkan Indah ya. Ya. Oke. Ya, sembari kita menunggu proses penghitungan oleh Ibu Sekretaris, Ibu Dr. Indah Wigati. Jadi Pak M. Syarifudin, meskipun kesannya buru-buru ya membuat tesis ini karena bulan Juli itu sudah harus ujian terbuka, tetapi sebagai mahasiswa yang berasal dari program beasiswa dengan biaya negara, begitu Pak ya, dengan guru pilihan yang sudah dengan karakteristik tertentu, tentu walaupun buru-buru tetap saja harus mengutamakan mutu dari tesis yang Bapak buat, dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari penguji. Oke, Bu. Sesungguhnya penguji itu bukan untuk memberatkan Anda, tetapi memberikan jalan agar tesis Bapak ini bermutu tetapi bisa dilakukan gitu ya. Atau terbalik, bisa dilakukan dengan waktu yang cukup singkat tetapi tetap dalam porsi yang bermutu. Tidak seperti yang dibilang oleh Prof. Kasinyo tadi seperti makalah biasa. Kan kasihan, Pak. Iya, Bu. Itu ya. Sudah siap, Bu. Siap ya, mudah-mudahan cepat direvisi Pak Syarifudin sehingga waktunya insyaallah, amin. Baik. Karena sudah siap, kita lanjutkan ke sesi ketiga. Dipersilakan kepada Ibu Sekretaris Ujian, Ibu Dr. Indah Wigati MPDI untuk membacakan berita acara. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan sidang Dr. Ermi Suryana MPDI dan terima kasih kepada penguji 2 Dr. Ahmad Syarifudin MAG, kalau nggak salah ya. MA ya. Oke, baik. Langsung saja saya akan membacakan berita acara sidang proposal tesis pada hari ini Senin tanggal 22 bulan 3 2021. Telah dilaksanakan sidang proposal tesis secara online melalui aplikasi Zoom Meeting kepada nama Muhammad Syarifudin, NIM 192020220049, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan nilai hasil ujian 70. Proposal tesis kami dinyatakan layak untuk menjadi tesis dan dilanjutkan pada proses bimbingan. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang, Ketua Dr. Ermi Suryana MPD dan Sekretaris Dr. Indah Wigati MPD. Demikian berita acara ini, selebihnya kami kembalikan pada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji dan Pak M. Syarifudin selaku teruji dan teman-temannya sudah sama-sama kita dengarkan bahwa pada ujian proposal kali ini Pak M. Syarifudin memperoleh hasil yang cukup baik dalam paparan dan mempertahankan proposalnya. Artinya temanya Pak M. Syarifudin ini untuk penelitian, gagasan temanya itu bisa diterima, tapi dengan perbaikan-perbaikan sebagaimana disarankan oleh kedua penguji. Jadi kecenderungan penelitian Pak Syarifudin ini, kalau saya dengar dari kedua penguji, saya cermati adalah kecenderungannya penelitian kuantitatif dengan perbaikan di berbagai tempat. Oleh karena itu, mulai sekarang Pak M. Syarifudin carilah buku metodologi penelitian kuantitatif ya, sampai kepada ada teknik analisis data kuantitatif. Jadi nggak usah noleh-noleh yang lain lagi Pak, biar waktunya efektif dan cepat dilakukan prosesnya, gitu ya. Kami ucapkan selamat dari Prodi kepada Pak M. Syarifudin. Terima kasih
Sekali lagi kepada Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA yang sudah melaksanakan tugas selaku penguji pada hari ini, dan Ibu Sekretaris Sidang, Ibu Dr. Indah Wigati MPDI, terima kasih. Dan ini ada cheerleaders, teman-temannya Pak M. Syarifuddin, juga kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Anda juga memperoleh ilmu yang bermanfaat dengan ikut Amin. kegiatan pada hari ini. Mari kita tutup ujian proposal atas nama M. Muhammad Syarifuddin, mahasiswa program beasiswa S2 PAI pada pagi hari ini dengan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung izin live ya Bu, nanti saya kirimkan Ya. hasilnya ke Andi. Ya, kirimkan ke Andi, baik. Ya. Terima kasih. Izin live ya Bu Ketua. Ya, terima Ya, kasih Pak sama-sama, Dokter Kak. dan Ibu Terima Dokter. kasih. Sama-sama. Saya juga Assalamualaikum. mau izin live ini.